Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rohma Yuniar dari Transmart Islamic Montessori School Bandung. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang Child Development Stage atau tahapan perkembangan pada anak. Tahapan perkembangan pada anak, pada kesempatan ini saya akan bagi ke dalam 4 stage atau 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu infansi untuk anak 0 sampai 5 tahun. Di dalamnya ada 19 tugas perkembangan. Kemudian tahapan yang kedua adalah childhood untuk anak 6 sampai 9 tahun. Di dalamnya ada 16 tugas perkembangan. Yang ketiga boyhood atau untuk anak usia 10 sampai 12 tahun. Juga ada 16 tugas perkembangan. Dan yang terakhir adalah tahapan teenager untuk anak 13 sampai 18 tahun. Ini pun sama, mempunyai 16 tugas perkembangan. Saya membatasi pembahasan sampai 18 tahun karena 18 tahun ke atas itu sudah memasuki tahapan perkembangan kedewasaan. Jadi tahapannya berbeda, bukan sebagai anak-anak lagi. Baik, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu tahapan perkembangan untuk infansi anak umur 0 sampai 5 tahun. Tahapan perkembangan pada anak usia ini adalah basic dari semua perkembangan anak. Karena pada masa ini anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan keluarga serta lingkungan yang ada di dalamnya. Pada periode ini, anak membutuhkan perhatian yang sangat ekstra dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya, periode ini dinamakan sebagai periode kritis, di mana anak sangat peka dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar, dan dapat mempengaruhi kehidupan perkembangan pada periode berikutnya sampai anak menjadi dewasa. Jadi apapun yang terjadi di luar dirinya pada masa ini itu akan berpengaruh kepada perkembangan berikutnya. Fase ini juga adalah fase perkembangan fisik yang paling cepat karena ketika anak berusia 4,5 tahun, anak akan memiliki tinggi badan yang separuh dari tinggi badan tinggi badan permanennya ketika dewasa nanti gitu ya. Oke, apa saja yang menjadi karakteristik utama dari tahapan perkembangan infansi ini? Semuanya ada 19 tahapan, tapi kali ini kita akan bahas sampai 5 saja. Yang pertama adalah secara fisik dan mental, anak dalam usia ini sangat lemah dan sangat bergantung kepada orang lain. Dan dalam hal ini penjagaan daripada pihak keluarganya atau orang tuanya gitu ya. Bisa dibayangkan bahwa fase ini adalah fase 0 sampai 5 tahun di mana anak itu baru lahir berupa bayi gitu ya. Jadi memang keadaan fisiknya juga masih sangat bergantung, kebutuhannya juga masih sangat bergantung dari ketersediaan atau disediakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hingga anak menyelesaikan ASInya di usia 2 tahun, anak itu betul-betul sangat terkait dengan ibunya. Dan sejujurnya pemenuhan kebutuhan anak pada usia ini seperti rasa cinta, peduli, empati, kasih sayang, dan perhatian ini sebetulnya tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali ibunya dan anggota keluarga lain yang terdekat dengannya gitu ya. Jadi seharusnya tidak berubah-ubah di tahap yang ini gitu ya. Kalau anak ternyata dikondisikan untuk tidak memiliki seorang ibu misalnya gitu ya, atau terpaksa peran ibunya digantikan oleh orang lain, maka peran pengganti itu harus memiliki sifat-sifat yang sama seperti ibunya. Maksudnya mempunyai sifat keibuan, ada sifat kasih sayang seperti menyayangi anaknya sendiri dan lain sebagainya. Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya pada masa ini, kebutuhan kasih sayangnya pada masa ini, dia akan menjadi anak yang tidak matang emosinya secara natural gitu ya. Dan sebaliknya anak-anak yang terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya secara utuh oleh keluarganya akan memiliki kematangan emosional yang baik ke depannya. Oke, tahapan yang kedua dalam usia ini adalah ciri-cirinya anak sangat haus akan kasih sayang dan perhatian yang tidak ingin terputus gitu ya.
tidak ingin terbagi secara kualitas maupun kuantitas. Itu sebabnya di usia ini terkadang anak menunjukkan rasa cemburu. Anak yang diberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup akan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Gitu ya. Kalau sebagai kasus ada anak pertama misalnya yang memiliki adik kurang dari 2 tahun, biasanya dia akan menunjukkan rasa cemburunya yang tinggi kepada adiknya gitu ya, karena sebetulnya secara naluri dia tidak ingin membagi kasih sayangnya gitu ya, dia ingin hanya diperhatikan dirinya sendiri, tidak ingin berbagi gitu ya. Yang ketiga, karakteristik dari usia ini adalah anak bersifat bebas dan kasar. Emosinya sangat menonjol dan seringkali berubah dalam sekejap mata. Dengan demikian, sebetulnya kalau emosinya bisa berubah dalam sekejap mata, berarti anak sangat mudah untuk dialihkan perhatiannya gitu ya. Ketika anak sedang menangis, sedih misalnya, dialihkan dengan hal-hal yang positif, dengan segera tangisannya akan berganti dengan senyuman. Sikap keras terhadap anak serta sikap dominan yang merugikan anak pada tahapan usia ini akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya terhadap anak gitu ya. Ini akan menimbulkan sifat yang licik kepada anak, sikap keras kepala dan munafik gitu ya di kemudian hari. Oleh karena itu sangat disarankan agar ketika anak mengalami tantrum pada usia ini harus dihadapi dengan ketenangan dan kesabaran. Jika berada dalam keadaan puncak emosi anak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencoba mengalihkannya dengan hal yang lain atau hal yang positif gitu ya. Dialihkan dulu perhatiannya. Cinta dan kasih sayang adalah obat terbaik dalam keadaan ini. Omelan atau memberikan hukuman fisik yang pada fase ini sangat tidak disarankan dalam situasi apapun. Jika dihadapi dengan penuh kesabaran, kita akan dapat mengendalikan anak tanpa usaha yang keras. Nanti di ujung segmen saya akan sharing video tentang cara menghandle tantrum pada anak ya di usia ini. Baik, yang keempat, karakteristik utama dari perkembangan di usia ini adalah bahwa semua keinginan anak harus terpenuhi secepatnya tanpa ditunda dan harus dilakukan pada saat itu juga gitu ya. Anak belum bisa membayangkan atau belum bisa memahami kalau kita bilang es krim yang diinginkannya itu akan dibelikan besok misalnya gitu ya. Anak belum paham konsep waktu besok atau nanti atau lusa gitu ya. Yang dia paham adalah keinginannya harus dipenuhi sekarang dan saat ini gitu. Anak-anak yang tidak dipenuhi keinginannya dengan segera gitu ya atau dibohongi pada tahap ini akan cenderung menjadi anak yang keras kepala atau bersikukuh gitu, cenderung keras gitu anaknya. Dalam fase inilah sebetulnya adalah kesempatan untuk mengajarkan kesabaran, mengajak anak untuk menunggu sejenak sampai apa yang diinginkannya dipenuhi dengan bahasa yang lembut, bukan dengan memberikan hukuman gitu ya, dan dengan penuh kasih sayang. Maka secara bertahap anak diajarkan untuk berlatih mengendalikan emosi dan insting untuk memenuhi dengan segera itu gitu. Oke, yang kelima, yang terakhir pada segmen ini adalah bahwa anak pada usia ini 3/4 harinya diisi dengan bermain. Yang dilakukannya hanya bermain, makan, dan menangis. Di usia ini anak biasanya menghindari kompetisi dan ada rasa takut kalau ia dikalahkan gitu ya dalam permainan. Dan dengan keadaan naluriah seperti inilah sebetulnya kita bisa mengenalkan sifat kompetitif dengan memulai mengenalkan anak pada basic game gitu ya, game-game sederhana di rumah gitu, yang memberikan peluang kepada anak untuk kalah atau menang dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi bersaingnya hanya dengan ibu bapaknya misalnya gitu ya, dan baik kalah ataupun menang, anak mempunyai kesempatan yang merasakan rasa yang menyenangkan gitu. Tidak
bukan kekalahan yang menyedihkan gitu ya. Itu 5 karakteristik utama yang saya sharing pada sesi pertama kali ini. Saya akan membuka tanya jawab selepas video ini. Boleh ditinggalkan dalam pesan dan saya akan jawab kemudian gitu ya. Kita akan sambung sesi materi berikutnya dengan karakteristik yang lainnya. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.